Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah tempat teraman di dunia ini, tempat di mana cinta tak pernah pudar meski badai datang. Tapi malam itu, setelah makan malam Paskah yang hangat, segalanya berubah. Ayah memandang saya dengan mata penuh kekecewaan yang dalam, seolah saya telah menghancurkan segala yang dia bangun selama bertahun-tahun. "Kau bukan anakku lagi," katanya dengan suara gemetar. Tangannya menunjuk ke pintu rumah kami di pinggiran Jakarta yang selalu ramai dengan suara anak-anak bermain di gang sempit. Semuanya bermula dari sebuah pengakuan yang tak sengaja. Saya, Ardi, anak sulung dari keluarga Kristen Batak yang taat, baru saja lulus kuliah di Bandung. Saat itu tahun 2015, saya berusia 24 tahun. Saya pulang ke rumah untuk merayakan Paskah bersama keluarga, seperti tradisi kami setiap tahun. Rumah kami di kawasan Tebet selalu penuh sesak saat Paskah. Ibu sibuk di dapur memasak opor ayam kuning yang harum rempahnya memenuhi udara, ayam goreng, sambal, telur patah yang dicat warna-warni oleh adik-adik, dan kue nastar yang manis renyah. Meja makan ditutup taplak putih bersih, lilin dinyalakan, dan kami bernyanyi lagu-lagu rohani sebelum makan. Malam itu, setelah kebaktian di gereja dekat rumah, kami berkumpul. Ada ayah, ibu, adik perempuan saya, Rina, yang masih SMA, dan adik laki-laki, Budi, yang baru kuliah. Juga tante dan om yang datang dari Medan. Suasana hangat, tawa bergema saat kami saling bercerita. Saya duduk di samping Rea, teman kuliah saya yang saya ajak pulang karena dia orang Jakarta juga, tapi keluarganya di luar kota. Rea. Dia lebih dari teman. Kami sudah bersama secara diam-diam selama 2 tahun. Cinta kami tumbuh pelan di tengah rahasia, karena kami tahu dunia di sekitar kami belum siap. Kesalahan terjadi saat kami berdua keluar ke teras untuk menghirup udara segar. Malam Paskah itu cerah, bintang-bintang berkelip di langit Jakarta yang jarang begitu bersih. Rea memegang tangan saya, dan tanpa sadar, saya balas genggamannya. Kami berbisik, tertawa pelan, dan dia mencium pipi saya sekilas. Tak tahunya, Rina melihat dari jendela. Dia berteriak memanggil ayah. Ayah keluar dengan wajah merah. "Apa yang kalian lakukan?" suaranya menggelegar. Saya panik, mencoba menjelaskan bahwa itu salah paham, tapi Rea, dengan keberanian yang saya kagumi, bilang, "Om, Ardi dan saya saling mencintai. Kami pasangan." Ruangan menjadi sunyi senyap. Ibu menangis di dapur, tante-tante berbisik-bisik. Ayah, yang selalu bangga dengan saya sebagai anak sulung yang pintar dan rajin ke gereja, memandang saya seolah saya monster. "Ini dosa besar. Alkitab bilang jelas, laki-laki dengan laki-laki itu keji," katanya, mengutip ayat yang sering didengar di gereja konservatif kami. Dia marah besar, mengatakan bahwa saya telah mencoreng nama keluarga, bahwa di masyarakat Batak, hal seperti ini tak bisa diterima. Malam itu berakhir dengan saya diusir. Rea pulang sendiri dengan taksi, dan saya menginap di kos teman. Besoknya, ayah datang dengan mobil, membawa tas berisi pakaian saya. "Jangan pernah kembali kalau belum bertobat," katanya dingin. Ibu menangis di belakangnya, tapi tak berani membela. Rina dan Budi diam saja, takut. Saya pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi. Hidup saya berubah total. Dari anak yang selalu dimanja keluarga, menjadi sendirian di kota besar. Rea tetap di sisi saya, kami tinggal bersama, membangun kehidupan kecil kami. Tapi luka itu dalam. Setiap Paskah berikutnya, saya merayakan sendirian atau dengan teman-teman di komunitas rahasia. Saya ingat aroma opor ayam ibu yang tak pernah tergantikan oleh masakan restoran manapun. Bertahun-tahun berlalu. Saya menjadi C amatir, belajar memasak makanan Indonesia dari YouTube dan buku resep. Masakan menjadi pelarian saya, cara saya mengobati rindu pada keluarga. Rea selalu bilang, "Masakanmu enak banget, Di."
Suatu hari, keluargamu pasti sadar betapa mereka kehilangan. Tahun demi tahun, saya mencoba menghubungi keluarga. Kirim pesan selamat Paskah ke ibu, tapi tak pernah dibalas. Rina kadang balas singkat, kami baik-baik saja. Budi pernah telepon diam-diam, bilang dia rindu, tapi ayah melarangnya berhubungan dengan saya. Saya paham, di keluarga kami, ayah adalah pemimpin mutlak, seperti tradisi Batak yang patriarkal. Rea dan saya semakin dekat. Kami seperti pasangan suami istri, meski tak bisa menikah resmi. Dia bekerja di bank, saya di agensi, kami punya apartemen kecil dengan balkon menghadap kota. Kami merayakan hari-hari biasa dengan masakan rumahan. Saya belajar membuat rendang, sate, gudeg, tapi yang paling sering adalah opor ayam, resep yang saya ingat dari ibu. Setiap kali memasaknya, air mata jatuh ke dalam kuah santan. Suatu hari di tahun 2020, pandemi melanda. Jakarta lockdown, semua orang terkurung di rumah. Saya dan Rea aman, tapi saya khawatir keluarga. Saya kirim paket sembako ke rumah mereka, tanpa nama pengirim. Ibu telepon, suaranya bergetar, Ardia. Terima kasih, nak. Itu pertama kalinya dia hubungi saya setelah 5 tahun. Kami bicara sebentar, dia bilang ayah sakit ringan, tapi semua baik. Tak ada pembicaraan tentang Gi itu. Hubungan pelan-pelan cair. Rina tambah saya di Instagram, lihat oto-oto saya dan Rea, meski kami tak pernah posting yang terlalu intim. Budi sering chat, cerita kuliahnya. Tapi ayah tetap diam, seperti tembok batu. Saya mulai berpikir tentang rekonsiliasi. Saya baca banyak cerita tentang keluarga yang akhirnya menerima anak mereka, meski butuh waktu. Di Indonesia, masih sulit, apalagi di keluarga Kristen konservatif. Banyak teman di komunitas cerita ditolak selamanya, atau dipaksa terapi konversi. Tapi saya tak mau menyerah. Cinta Rea memberi saya kekuatan. Dia bilang keluarga itu darah, Di. Suatu hari mereka akan sadar. Tahun 2020 tilu, saya buka usaha kecil, catering makanan Indonesia. Awalnya untuk teman-teman, lalu berkembang lewat online. Masakan saya terkenal enak, terutama opor ayam Paskah spesial dengan bumbu rahasia yang saya modifikasi, lebih kaya rempah, tapi tetap autentik. Pelanggan bilang rasanya seperti masakan ibu rumah tangga. Paskah 2025 mendekat. Saya sudah 34 tahun, Rea 35. Kami bahagia, tapi rindu keluarga semakin dalam. Rina chat, Kak, Paskah tahun ini kami kumpul besar. Tante dari Medan datang. Saya balas bercanda, kirim oto opornya ya. Dia diam lama, lalu bilang, ayah masih marah, tapi ibu sering cerita tentangmu. Malam itu, saya dan Rea bicara panjang. Mungkin saatnya pulang, kata Rea. Saya takut, tapi setuju. Saya rencanakan sesuatu, menyajikan hidangan untuk mereka, sebagai cara membuka hati. Persiapan dimulai. Saya belajar resep-resep lama dari ibu melalui Rina yang diam-diam kirim oto buku resep. Saya masak opor ayam dalam jumlah besar, ayam goreng crispy, sambalado, kue nastar, dan telur patah yang saya cat sendiri dengan motif batik. Rea bantu, tertawa saat saya gugup. Hari sebelum Paskah, saya kirim paket besar ke rumah keluarga. Di dalamnya makanan-makanan itu, dengan catatan, selamat Paskah dari seseorang yang selalu rindu. Semoga hidangannya membawa berkat. Ibu telepon langsung. Ardi. Ini kamu ya? Enak sekali, nak. Seperti masakan ibu dulu. Suaranya nangis. Ayah katanya, diam saja tapi makan banyak. Itu pertanda baik. Tapi saya ingin lebih. Saya putuskan datang langsung pada hari Paskah, setelah kebaktian. Rea dukung tapi tak ikut, ini urusan keluargamu dulu. Pagi Paskah, gereja penuh. Saya duduk di bangku belakang, lihat keluarga saya dari jauh. Ayah tampak lebih tua, rambutnya memutih.
Ibu kurus, tapi senyumnya masih hangat. Setelah kebaktian, saya dekati mereka di parkiran. "Ma, Pak," suara saya gemetar. Ibu langsung peluk saya erat, nangis. Rina dan Budi ikut peluk. Ayah berdiri diam, matanya basah tapi wajahnya keras. "Masuklah ke rumah," kata ibu akhirnya. Di rumah, meja makan sudah siap, tapi hidangan saya dari kemarin masih ada, dimakan separuh. Aroma campur aduk. Kami duduk. Suasana tegang. Ayah buka mulut pertama, "Kau masih dengan laki-laki itu?" Saya angguk pelan. "Ya, Pak." Rea pasangan saya. Kami saling mencintai, seperti suami istri. Ayah marah lagi. "Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Keluarga kita malu." Debat panas. Ibu menangis, Rina membela saya pelan, "Pak, Kak Ardi baik kok. Dia sukses, sayang kita." Budi diam tapi pegang tangan saya di bawah meja. Saya bilang, "Pak, saya tak minta maaf atas siapa saya. Tuhan ciptakan saya begini. Tapi saya minta maaf kalau menyakiti kalian. Saya rindu keluarga." Ayah bangun, keluar ke teras. Ibu ikut. Sore itu, rumah sunyi. Saya bantu ibu di dapur, masak tambahan untuk makan malam. Kami bicara banyak. Ibu cerita betapa dia rindu, tapi takut ayah. "Ayah keras, tapi dia sayang kamu, nak. Dulu dia bangga sekali sama kamu." Rina cerita di sekolah ada teman legend, dan dia belajar bahwa cinta itu beragam. Budi bilang dia sudah tahu lama, dan mendukung. Malam tiba, keluarga besar datang. Tante Om lihat saya, ada yang bisik-bisik, tapi ibu bilang, "Ardi pulang merayakan Paskah bersama kita." Ayah masuk, duduk di kepala meja. Saat doa, dia berdoa panjang, meminta berkat untuk keluarga, termasuk anak-anak yang jauh. Makan malam dimulai. Hidangan saya dipuji semua. "Opornya enak banget." "Siapa masak?" tanya tante. Saya angkat tangan. "Saya, tante." Semua kaget lalu puji-puji. Ayah diam tapi makan 2 piring. Setelah makan, saya cerita hidup saya, sukses kerja, usaha catering, dan betapa Rea baik. Saya tunjuk oto kami berdua bahagia. Ada yang diam, ada yang senyum paksa. Tapi ibu bilang yang penting anak kita bahagia. Ayah akhirnya bicara, "Saya tak setuju dengan pilihanmu. Tapi, kamu anak saya. Rumah ini selalu terbuka." Itu bukan penerimaan penuh, tapi awal. Beberapa bulan setelah Paskah itu hubungan pelan membaik. Saya sering pulang bawa masakan. Rea belum diperkenalkan resmi, tapi ayah tahu dan tak marah lagi. Suatu hari ibu sakit. Saya urus dia di rumah sakit. Ayah lihat betapa saya peduli. "Kamu anak baik," katanya. Tahun berikutnya, Paskah lagi. Saya sajikan hidangan spesial, menu lengkap seperti dulu, tapi dengan sentuhan saya. Kali ini saya ajak Rea. Gugup sekali. Rea datang sopan bawa kue. Ayah pandang lama, lalu jabat tangan. "Selamat datang." Malam itu kami makan bersama. Tawa ada lagi. Ayah cerita masa kecil saya, Rea dengar tertawa. Tak ada deklarasi besar, tapi keluarga mulai terima. Kini, bertahun lalu setelah diusir, saya duduk di meja Paskah yang sama, dengan Rea di samping, keluarga di sekitar. Hidangan saya jadi menu wajib setiap tahun, opor yang tak bisa mereka tolak, simbol cinta yang tak pudar. Ayah pernah bilang pelan, Tuhan mengajarkan kasih, bukan kebencian. Rekonsiliasi tak sempurna, tapi cukup. Di Indonesia ini, di tengah masyarakat yang masih berjuang menerima, keluarga kami menemukan jalan tengah, cinta di atas segalanya. Saya bahagia. Rea pegang tangan saya di bawah meja, ibu senyum. Paskah bukan hanya tentang kebangkitan Yesus, tapi juga kebangkitan hati keluarga.
Hidangan itu yang dulu menjadi saksi pengusiran, kini menjadi saksi penerimaan. Dan hidup berlanjut penuh harapan.